Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum memulai ibadah kita, aku mau say dulu ke kalian semua, Happy New Year 2021 guys. Yeay. Semoga di tahun ini kita bisa semakin dekat sama Tuhan kita dan kita mau semakin taat sama perintah-perintah Tuhan. Oke, untuk sebelum memulai ibadah kita, mari aku mengajak kita untuk menundukkan kepala kita sejenak. Kita mau bersaat teduh, kita mau minta pimpinan Tuhan untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh. Amin. Dan dengarlah panggilan beribadah ini. Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai ke-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya." Aku mengajak kita semua untuk kita mari menaikkan sebuah pujian, "Bapa, ku datang padamu." Biarlah pujian ini boleh membawa kita untuk mempersiapkan hati kita masuk ke ibadah. Bapa, ku datang padamu. Mari saat ini aku mengajak teman-teman untuk kembali menundukkan kepala sejenak. Aku mengajak teman-teman untuk mengingat kembali 1 minggu ke belakang.
Adakah pikiran, perkataan, atau perbuatan hati kita yang telah menyakiti hati Tuhan? Mari kita akui setiap pelanggaran kita. Jangan biarkan dosa tersebut menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari teman-teman, kita akui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, membawa setiap hati kami yang hancur. Kami telah mengakui segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, ya Tuhan. Mungkin tidak ada orang lain yang tahu, tapi di mata Tuhan tidak ada dosa apapun itu yang dapat kami sembunyikan. Berikan kami kekuatan agar kami tidak melakukan dosa yang sama terus-menerus dan menyakiti hati Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada-Mu. Ya Bapa, sekarang juga kami ingin kembali melanjutkan ibadah kami. Kami memohon pimpinan Tuhan hingga ibadah ini selesai, biar hanya Engkaulah yang beracara di tengah kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari dengan lebih semangat lagi kita mau angkat pujian ini. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi
dengan segenap umat di muka bumi, kita mau akui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan sekarang sudah bisa melalui QR code ya. Jadi teman-teman nggak cuman bisa titip ke papi mami, tapi diharapkan teman-teman juga bisa kasih persembahan sendiri melalui Shopee, GoPay, OVO. Jadi semoga teman-teman bisa memberikan persembahan sendiri ya. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saat ini kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Aku mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa syafaat. Mari kita berdoa menyerahkan untuk pandemi yang masih berlangsung. Di masa-masa sulit seperti ini, biarlah kita boleh tetap berpegang dan bersandar kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Biarlah vaksin COVID-19 bisa lebih cepat diproduksi, sehingga kita juga doakan hasil yang terbaik, sehingga vaksin ini bisa menjadi harapan kita untuk mengakhiri pandemi ini. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa, saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di berbagai penjuru dunia. Kami mau menyerahkan ya Tuhan hidup kami, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kami kekuatan, pengharapan, serta penghiburan. Hingga saatnya nanti kami bisa terlepaskan dari kondisi pandemi ini, dan kami diperbolehkan untuk berjumpa kembali dengan teman-teman kami satu sama yang lain. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan secara khusus untuk vaksin yang sedang dipersiapkan saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati vaksin tersebut supaya dapat menolong orang lebih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini aku juga mau mengajak kalian untuk kita menaikkan sebuah pujian. Pujian ini judulnya Bapa Surgawi Memeliharaku. Jadi kalau teman-teman lihat di lirik ini, lagu ini itu sungguh menjadi pengharapan untuk kita. Lagu ini akan menjadi lagu tema kita di bulan Januari. Biarlah lagu ini boleh menjadi suara dari hati kita yang percaya dan berpengharapan bahwa Tuhan Allah yang akan senantiasa memelihara kita di dalam situasi apapun. Mari kita mau menaikkan pujian ini. Surgawi memeliharaku.
kasih-Nya yang limpah ruah. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai akal lautan menderu, ku tak gentar, ia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Oke, selamat pagi teman-teman, selamat tahun baru. Lo semua nyapa dulu buat semua. Setiap kalian, teman-teman, anak-anak kelas 5 sampai kelas 8, dan tahun baru tahun 2021 ya. Biarlah kita menghadapi dan menjalani tahun 2021 ini dengan semangat yang baru. Semangat dan terus jalanin tahun ini sama Tuhan ya. Yuk kita sama-sama mau berdoa dulu sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk tahun yang baru. Ini minggu pertama ya Tuhan kami dapat beribadah. Walaupun masih secara online ya Tuhan, tetapi ya Tuhan biarlah di dalam ibadah secara online ini justru motivasi hati kami semakin dibersihkan, semakin dimurnikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus tolong kami boleh terus bertumbuh ya Tuhan. Kami bersyukur juga pada hari ini ingin membahas firman Tuhan, mengupas, belajar bersama-sama firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus dari awal sampai pada akhirnya, supaya kami mengerti, supaya kami melakukan firman Tuhan, supaya kami semakin kenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan pada akhirnya juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Oke teman-teman, selamat tahun baru, tahun 2021 apa nih resolusi kalian? Apa yang kalian melakukan di tahun ini? Yang pasti kita harus tetap sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar makin dewasa, karakternya makin dimurnikan melalui firman Tuhan ya. Nah, salah satu caranya untuk kita terus menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, seperti yang Lause juga sharingkan di ibadah terakhir kita di minggu yang lalu, bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih adalah menjaga sesuai dengan firman-Mu ya. Bagaimana seorang muda itu adalah bukan orang yang usianya muda, tetapi orang yang tidak tahu apa-apa, karena manusia memang tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi ke depan ya kan. Bagaimana dia dapat memilih berjalan di jalan yang benar, mempertahankan kelakuan yang tetap bersih, tidak lain tidak bukan dari menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Nah teman-teman gimana? Siapa di sini yang udah menjalankan sate? Ya, Lause udah bagiin kan lembaran form baca Alkitab setahun. Tahun ini kita akan membahas, kita akan sama-sama saat teduh dari situ. Ya maksud Lause di rumah masing-masing, sendiri-sendiri. Tapi maksudnya bareng-bareng gerakannya gitu. Dari kelas 5 SD sampai Kungkung Popo juga baca yang sama. Nah, teman-teman nanti kasih tahu Lause ya, nanti bisa hubungin Lause masing-masing kelasnya, siapa yang masih bingung tentang saat teduh apa sih gitu. Kemudian bagaimana sih cara membacanya? Oke, sebelum Lause bakalan masuk bahasan hari ini dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 11 sampai 26, Lause bakal jelasin sedikit tentang saat teduh. Saat teduh itu maksudnya begini, teman-teman, saat teduh adalah suatu waktu yang kita khususkan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita benar-benar full attention kepada Tuhan, memulai hari. Lause lebih senang menggunakan kata menyisihkan, bukan menyisakan waktu ya. Menyisihkan, bukan menyisahkan. Dan Lause juga lebih suka untuk melakukan itu di pagi hari. Kenapa? Itu sebagai tanda bahwa sebelum kita melakukan apapun, kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dulu di dalam doa dan saat teduh kita. Saat teduh ngapain aja Lause? Saat teduh itu maksudnya benar-benar full attention tanpa distraksi, HP-mu matiin atau segala macamnya. Tanpa distraksi, kau bangun tidur pagi hari, ya mungkin mau ke toilet dulu atau minum dulu nggak apa-apa, it's okay. Tapi kemudian kamu benar-benar tidak ngantuk-ngantuk lagi, tidak tidur-tidur lagi, ya berdoa terus tidur gitu, bukan, tapi benar-benar full attention dan ya udah berdoa. Kamu berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini, saya sudah tidur semalam, saya sudah bangun, belajar mengucap syukur pada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Tiap-tiap hari kita ada, kita bisa tidur, kita bisa bangun, itu pemeliharaan Tuhan. Kemudian setelah berdoa,
Bisa menaikkan pujian, mungkin kamu mau menyanyikan pujian lagu untuk Tuhan, apa selidiki aku misalnya. Oh, it's okay nyanyiin gitu. Kemudian ya udah nanti bilang ya apa komitmen kamu melalui lagu itu. Jadi bukan bernyanyi tanpa tujuan, bernyanyi tanpa maksud, tapi bernyanyi dengan sepenuh hati ya. Kemudian kamu baca Alkitab, kita baca Alkitabnya udah ditentuin kan, tanggal 1 kemarin kalian baca, udah ada di lembaran form itu, tanggal 2, tanggal 3 setiap hari. Kemudian ketika kamu baca ayat per ayat, kemudian kamu menuliskan di dalam, mungkin kamu mau menuliskan di HP, di email, atau kamu punya buku sendiri, nggak apa-apa. Atau kamu ngambil buku jurnal dari gereja, tuliskan apa berkat yang kamu dapat hari itu, apa yang kamu pikirkan, menjadi terbuka di hadapan Tuhan dan benar-benar mau gitu untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa kita baca Alkitab bukan sekedar baca atau rutinitas atau program, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Waktu 27 Desember 2020 di khotbah umum itu di bahasa Indonesia ada Pendeta Hendra G. Mulya, dia bilang kayak gini. Kita sering bilang kita mengasihi Tuhan tapi itu abstrak. Sebenarnya ya salah satu hal konkret dari bentuk mengasihi Tuhan itu membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan buat kita. Ya, Lause nggak tahu deh di sini ada nggak teman-teman yang udah pernah nerima surat cinta. Tapi dulu waktu Lause pacaran sama papinya Farel, Lause dikirimin surat cinta dan itu benar-benar Lause senang banget. Lause baca terus gitu. Iya baca terus dan sampai sekarang masih disimpan juga gitu. Karena mencintai ya. Kalau misalnya Lause nggak mencintai papinya Farel, waktu dapat surat cinta, jijik sekali, buang, nggak mau baca. Tapi karena cinta, ya, aduh seneng banget, terus dibaca terus, kayak gitu kira-kira. Nah, harapan Lause dan harapan Lause juga sekalian kita tahun ini, kita sama-sama mau belajar untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi, mencintai Tuhan lebih sungguh lagi, dan terutama khususnya ya, mencintai firman Tuhan. Kenal firman Tuhan, kenal Alkitab kita kenal Alkitab kita mencintai Alkitab, kita mencintai firman Tuhan ya. Oke, sekarang langsung akan masuk karena pembahasannya akan terus rutin sampai akhir tahun, sampai akhir tahun kita akan membahas dari Kejadian sampai Wahyu, bukan hanya sekedar overview kayak kelas-kelas sebelumnya, bukan ya, tapi sungguh-sungguh kita baca setiap hari dan sungguh-sungguh di kelas itu akan dipecah kecil-kecil, jadi tidak akan sekedar lewat begitu saja ya. Langsung akan masuk dahulu dari ini. Kalian punya Alkitab kan ya? Kalian ada Alkitab gak? Lebih enak sebenarnya baca Alkitab langsung daripada yang di HP. Tapi di HP ada keunggulannya sendiri. Di HP itu, di aplikasi HP itu Alkitab ada terjemahan bahasa lain. Kalau di sini ya udah satu bahasa aja, even bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Tapi lebih enak melihat dari satu buku seperti ini ya. Dulu kenapa kita suka bosan gitu membaca Alkitab? Karena kita pikir Alkitab itu apaan sih, nggak nyambung dari satu ke satu tuh kayak nggak nyambung gitu. Ini terlalu banyak, terlalu tebal, terlalu banyak dan satu sama lain kayaknya nggak nyambung. Ya, Lause alami itu dulu ya. Kayak apa sih ini nggak nyambung banget satu sama lain cerita-ceritanya. Tapi ternyata teman-teman Alkitab itu Lause pikir seperti ibaratnya novel gitu ya. Ini chapter 1, kejadian tuh sebenarnya kalau diibaratkan seperti chapter 1, keluaran seperti chapter 2, dan seterusnya sampai akhir. Dia punya apa? Punya makna, satu pesan, punya alur, punya satu pesan lah, satu pesan. Nah, kumpulan kitab-kitab ini tuh adalah ditulis dalam berbagai bahasa, ya kan ada dua kan, perjanjian baru sama perjanjian lama. Perjanjian baru adalah sebelum Yesus lahir, perjanjian baru adalah setelah yaitu ketika Yesus ada di dunia dan setelah Yesus naik ke surga, ya kan. Jadi ini udah ribuan tahun tersusunnya, ya, dalam berbagai bahasa yang berbeda, yaitu ada bahasa Ibrani kalau perjanjian lama, bahasa Yunani dan perjanjian baru juga ada bahasa Aram sedikit ya, karena bahasa Aram itu seperti bahasa ibu lah, bahasa ibunya orang Israel gitu. Ibrani, Aram tuh mirip-mirip kayak gitu. Kemudian juga ditulis dalam zaman yang berbeda-beda. Ini penulis itu banyak banget. Kejadian, Keluaran semuanya itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda-beda, waktunya beda, penulisnya beda, latar belakangnya beda-beda, konteksnya beda-beda, karakter penulis juga beda, gaya penulisan mereka beda, gaya bahasa mereka beda, pendidikan mereka beda, pemahaman mereka beda, pikiran mereka beda-beda, genre atau jenis teksnya juga beda-beda. Tetapi apa yang membuat Alkitab ini menjadi satu buku,
Ya, apa yang membuat Alkitab ini jadi satu buku? Yaitu karena dia memiliki satu garis cerita. Alkitab ini memiliki satu garis cerita. Cerita apa? Sejarah keselamatan. Ya, sejarah keselamatan atau penebusan yang Tuhan kerjakan bagi manusia. Alkitab ini ditulis, tadi saya bilang ditulis oleh orang-orang berbeda-beda, tapi semua Alkitab itu ditulis oleh satu pribadi yang sama, yaitu Tuhan. Ya, coba 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, coba buka 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya. Atau kita juga bisa misalnya membuka 2 Timotius ayat yang pasal 3 ayat 16. Segala tulisan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Ini tentu firman Tuhan ya. Dari Kejadian sampai Wahyu diilhamkan oleh Allah. Maksudnya apa? Penulisnya satu, yaitu Allah. Allah mengilhamkan, Allah menginspirasi para manusia-manusia yang menulis. Inspirasi itu maksudnya Allah tuh tidak mendikte kata per kata gitu ya. Hei Nabi Yeremia, tuliskan di selembar kertas. Apa yang kamu lakukan, hai raja? Enggak seperti itu. Enggak didikte kata per kata seperti itu. Tapi Roh Kudus itu menjaga sedemikian rupa supaya pesannya itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dan walaupun sudah terjadi banyak sekali salinan-salinan, tapi firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah pesan utamanya ya. Ya, walaupun sekarang banyak versi-versi Alkitab yang unik-unik ya, maksudnya yang tidak berubah itu ya, yang versi yang kayak LAI gitu, maksudnya yang bukan yang unik-unik gitu, bukan, tapi yang LAI, maksudnya yang benar-benar terjemahan yang sesuai aslinya gitu, maksudnya salinan dari yang aslinya. Kemudian satu tokoh utama, selain dia satu garis cerita, yaitu sejarah keselamatan atau kisah keselamatan, kisah penebusan dari Allah bagi manusia, kemudian penulisnya itu Allah sendiri melalui Roh Kudusnya, kemudian dia juga satu tokoh utama. Satu tokoh utama yaitu Yesus. Kita lihat ya, Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39 berkata seperti ini. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa oleh kamu punya hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kitab-kitab suci itu ketika Yesus bicara ini adalah merujuk pada PL. PL itu bicara tentang Tuhan Yesus saja. Kemudian juga PB, Injil menulis tentang Yesus. Kemudian surat-surat para rasul adalah menulis tentang Yesus juga. Jadi memang satu tokoh utama yaitu Yesus Kristus. Dan tujuannya apa? Tujuannya, mari kita buka Yohanes 20, 30 sampai 31. Paling terakhir ya, Yohanes 20, kisah para rasul, balikin satu lembar gitu. Kita lihat Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuannya dituliskan kitab ini adalah supaya kita percaya kepada Yesus ya. Jadi adalah surat cintanya Allah buat kita. Surat cintanya Allah, bukti nyatanya cintanya Allah sama kita yaitu Yesus ya. Kadang orang kalau lagi pacaran PDKT gitu ya, "Bapak dong bukti cinta kamu. Beliin dong ini apa, ini itu, beliin mobil, beliin rumah." gitu. Nah, Tuhan memberikan apa? Anaknya. Yesus memberikan apa? Nyawanya. Kalau orang udah ngasih nyawanya, udah nggak ada lagi tuh yang bisa dikasih lagi. Udah mentok gitu. Nyawa itu udah mentok, pemberian yang udah nggak ada lagi yang bisa diberikan. Itu udah mentok. Jadi memang bukti cintanya Yesus itu ya nyawanya dia serahkan pada kita. Makanya Losu suka banget lagu ini ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Ya. Jadi harapnya setelah kalian makin kita sama-sama makin kenal Alkitab, kita makin kenal Tuhan. Kita makin tahu betapa Tuhan mencintai kita semakin mengasihi Tuhan. Dan juga pasti secara nyata karakter kita diubahkan, kita semakin mengasihi sesama. Oke ya.
Sekarang hari ini kita akan bahas Kejadian 1 ayat 1 sampai 11 ayat 26. Mari kita buka ya, Kejadian 1 sampai yang 11 ya. Kalian sudah baca hari pertama, hari kedua apa? Hari pertama kita baca yang pasal berapa, hari kedua baca pasal berapa, sudah baca? Nah, langsung mau kasih gambaran besar ya. Apa sih ini pemecahan-pemecahan minggu ini baca 1 ayat 1 sampai 11:26, minggu depan 11:27 sampai 25 kalau tidak salah ingat gitu. Kenapa dipecah-pecah begitu? Dipecah begitu bukan tanpa maksud, tapi dipecah begitu karena tiap pecahan itu ada temanya sendiri. Seperti hari ini kita bahas 1 sampai 11. Teman-teman lihat, 1 sampai 2 itu bicara tentang apa? Pasal 1 sampai 2. Pasal 1 sampai 2 bicara tentang penciptaan. Penciptaan alam semesta, penciptaan manusia. Terus kalau teman-teman terus jalan pasal 3 itu kisah tentang kejatuhan dosa ya. Kejatuhan dosa, kemudian pasal 4 mulai tuh Kain dan Habel, terus anak-anaknya sampai kisahnya Nuh. Terus kisahnya Bahtera Nuh pasal 6 sampai pasal 8. Kemudian ada perjanjian pelangi. Nah, teman-teman, pelangi itu adalah tanda kasih setianya Allah. Sampai hari ini kalau teman-teman lihat pelangi jangan ingat yang lain ya, lihat pelangi itu ingatnya perjanjian Nuh, yaitu bahwa Allah itu setia gitu, Allah itu selalu memiliki maksud yang menyelamatkan manusia. Kemudian pasal 10 itu keturunan Nuh, kemudian masuklah kemudian Menara Babel, sampai kemudian 11:27 daftar keturunan Terah, baru hari selanjutnya nanti baca mulai kisah Abraham. Nah, apa sih gambaran besar ini? Ya, tentu saja gambaran besar ini bicara tentang penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Penciptaan alam semesta dan manusia. Kalau ditanya, teman-teman harus berpikir agak lebih jauh sedikit ya. Kenapa sih Alkitab harus menuliskan kisah penciptaan alam semesta dan kisah penciptaan manusia? Oke, karena begini, karena latar belakangnya akan Losa kasih. Latar belakangnya adalah ketika di timur dekat kuno itu banyak sekali kisah-kisah tentang penciptaan. Nah, Losa bakal ngambil salah satunya dari buku ini. Kalau kalian tertarik membaca lebih dalam, kalian bisa mencari buku ini, ya, ini. Atau buku-buku sejenisnya seperti pengantar gitu. Losa akan bacakan di halaman yang ke-27. Saya akan bacakan kisah penciptaan dari tradisi-tradisi yang lain ya. Di sini hanya dituliskan 3 tradisi ya, tapi ini sangat sangat terkenal yang beredar di dunia timur dekat kuno, yaitu daerah-daerah sekitarnya Israel. Kisah-kisah penciptaan antara lain dari Babel. Bagaimana alam semesta dan manusia tercipta? Kalau dari tradisi Babel ditulis seperti ini. Ada seorang dewa bernama Apsu, seorang dewi bernama Tiamat. Lalu mereka dari mereka berdua kemudian lahirlah dewa-dewa dewi-dewi. Namun dewa Apsu melihat dewa-dewi ini kok malah nakal gitu, malah jahat. Maka Apsu memutuskan untuk memusnahkan dewa-dewi tersebut. Tetapi ada dewa lagi nih, dewa Ea, dewa hikmat, mengetahui rencana si Apsu. Lalu Ea membunuh Apsu. Kemudian Ea mengangkat Marduk sebagai panglima tentara. Dewi Tiamat Dewi ya, menjadi marah kemudian menciptakan banyak makhluk aneh dan buas untuk membunuh Ea. Tiamat mengangkat Kingu, wah makin kompleks kan. Tiamat mengangkat Kingu sebagai panglima tentara. Jadilah peperangan yang dahsyat antara Kingu dan Marduk. Kingu itu dari si Dewi Tiamat nih. Dewi ibu lah, maksudnya ibu Dewi gitu yang punya anak-anak Dewi. Nah, kemudian Marduk itu dari pihak yang membunuh si Apsu tadi. Nah, Kingu dan Marduk ini bertempur dengan dahsyat, lalu Marduk menang membunuh Tiamat dan Kingu. Membunuh ibu dewinya ya, Tiamat. Marduk kemudian membelah tubuh Tiamat menjadi 2, satu bagian dijadikan bumi, satu bagian lain dijadikan langit. Lalu Marduk menciptakan bulan untuk menerangi malam dan matahari untuk menerangi siang. Dari darahnya Kingu diciptakan manusia. Perhatikan ya, cerita-cerita ini unik ya, unik. Lalu Marduk diangkat menjadi kepala dewa-dewi Babylon. Nah, itu dari tradisi Babel. Kemudian dari tradisi lain, tradisi Yunani kuno. Prometheus, cucu dari dewa langit Uranus, berperang melawan dewa Zeus. Kemudian menciptakan manusia dari tanah liat sesuai dengan gambar para dewa. Diberikan sifat yang baik dan yang buruk. Kemudian Dewi Palas, Athena, temannya menghembuskan nafas ke dalam patung tanah tak bernyawa itu sehingga manusia menjadi hidup. Nah, itu dari Yunani kuno. Dari Assyria,
Pada awalnya ada 3 dewa yang berkuasa, yaitu Anu, Enlil, Enki. Di bumi para dewa muda harus bekerja, Rodi. Di bumi para dewa-dewa yang kastanya rendah itu mereka harus kerja keras tuh untuk 3 dewa-dewi ini nih. Lalu mereka memberontak nih. Mereka tuh seperti yang teman-teman suka dengar berita demo buruh begitu. Mereka tuh demo nih, jadi nggak mau kerja. Terus gitu atas usul salah satu dewa besarnya, Enki, jadi ciptaan manusia aja deh, manusia aja ciptain untuk gantiin tugas para dewa-dewa yang mogok itu. Oke, terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari air mata dewi lah, air mata dewa lah. Oke, teman-teman perhatiin nggak? Dari 3 yang diangkat aja ya, tradisi Babel, tradisi Yunani kuno, tradisi Asiria. Kesamaannya apa? Bahwa alam semesta ini diciptakan oleh dewa dan kejadian penciptaannya itu sungguh buruk. Kenapa Rasul bilang buruk? Ya gimana nggak buruk? Bumi katanya tercipta dari potongan mayat Dewi Tiamat. Gitu ya. Kan dibelah tuh. Separuh jadi bumi, separuh jadi apa tadi ya? Bumi, separuh jadi bumi, separuh jadi langit. Buruk. Terus manusia diciptakan buruk gitu. Itu dari apa? Dari darah dewa, dari air mata dewa, dari diciptakan cuman untuk menggantikan dewa-dewa kasta rendah yang lagi mogok kerja. Perhatikan kan? Jadi tradisi-tradisi penciptaan yang beredar pada hari-hari itu adalah sedemikian rendahnya, sedemikian buruknya alam semesta dan manusia. Maka kemudian ketika Allah memilih Israel, Allah memberikan firman-Nya kepada Israel, yang menjadi awal dari segala sesuatu adalah kisah penciptaan. Nah, kita lihat-lihat sekarang dari Alkitab ya. Alkitab ini di awal dituliskan langsung. Pada mulanya siapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dijelasin tuh panjang lebar. Allah itu berfirman dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Ya, penciptaannya. Kemudian penciptaannya teratur. Hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Jadilah terang. Ya kan hari pertama. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air dari air. Di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Yaitu hari kedua cakrawala itu langit. Hari ketiga apa? Daratan dan lautan. Hari keempat Tuhan ciptakan apa? Hari ketiga daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan. Dan baru hari keempatnya, teman-teman perhatiin nggak? Hari keempat itu baru tuh benda-benda penerang. Hari kelima hewan-hewan ya. Hari kelima itu binatang laut, burung-burung. Hari keenam binatang darat, binatang ternak, binatang melata, dan juga manusia. Teratur pekerjaan Allah. Jadi di sini tuh poinnya adalah bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah itu tidak diciptakan. Ya, Allah dari awal pada mulanya Allah sudah ada. Allah itu tidak diciptakan. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, ini poin pentingnya. Bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Dan kemudian bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta itu adalah dengan hal-hal yang baik. Yaitu apa? Dari firman-Nya. Bukan dari potongan mayat, potongan tubuh mayat, atau dari apalah. Tapi dari firman-Nya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian semuanya diciptakan dengan sangat teratur. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu tempat-tempatnya dulu diciptakan. Baru keempat, kelima, keenam itu adalah misalnya seperti ini ya. Hari pertama terang dan gelap. Hari keempat itu bulan dan matahari bintang ya. Jadi tempatnya dulu gitu diciptakan oleh Tuhan, baru diisi gitu, baru diisi. Kemudian hari kedua itu cakrawala, ya kan? Cakrawala yaitu dulu diisi. Kemudian yang ketiga daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan. Sehingga kemudian hari kelima dan keenam baru hewan-hewan bisa. Coba bayangkan kalau seandainya hewan diciptakan dari pertama. Mana bisa dia hidup? Belum ada pertumbuhan, belum ada daratan, belum ada lautan gitu. Ya, Allah menciptakan dengan sangat teratur, dan yang diulang dari sini adalah bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Ya. Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah melihat
semuanya itu baik. Ini diulang-ulang terus nih. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi penciptaan itu bukan sesuatu yang menggelikan, menjijikkan dari tubuh mayat Dewi, bukan, tapi sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat indah dari Tuhan, Tuhan yang menginisiatifkan. Ya, poin pertama adalah bahwa Allah adalah pencipta, kemudian alam semesta ini adalah sesuatu yang berharga, maksudnya bukan dari sesuatu yang aneh gitu ya, tapi dari sesuatu yang berharga, yaitu dari firman Allah. Yang ketiga, bahwa ciptaan alam semesta itu begitu indah. Apalagi ketika semuanya sudah selesai, Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Jadi poinnya dari ini adalah bahwa Allah itu adalah pencipta. Allah adalah pencipta. Kemudian karena waktu dulu latar belakangnya di timur dekat kuno itu semuanya disembah. Hewan disembah, matahari disembah, bulan disembah, karena mereka tidak mengerti siapa sebenarnya Allah. Mereka tidak mengerti gitu. Mereka pikir, oh, bulan Allah kali ya, udah deh sembah aja gitu. Ternyata bulan dan semuanya itu adalah ciptaan. Yang mencipta adalah Allah. Oke, kemudian poin kedua adalah tentang manusia. Mari kita lihat ya, 26, 27, 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya kan, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Kalau di pasal 2 kemudian dijelaskan lebih rinci, di zoom ya, dijelaskan lebih rinci bagaimana ketika Allah menciptakan manusia ya, bukan dari tetesan air mata Allah yang menyesal, atau dari tetesan darah Allah, bukan, tetapi apa? Dari tanah liat yang dibentuk ketika Allah membungkuk. Ini ada orang yang menggambarkan, melukiskan betapa indahnya pencipta manusia dengan seperti itu. Allah itu ketika mengambil tanah liat, Allah harus membungkuk dong. Ya kan, ini. Kemudian Allah itu harus istilahnya kotor tangannya demi membentuk tanah liat. Kemudian bagaimana orang manusia bisa hidup? Dihembuskan nafas Allah sendiri, maka bisa hidup. Jadi manusia itu adalah ciptaan yang berharga. Tidak seperti kisah-kisah penciptaan lainnya yang begitu menggelikan ya. Tapi manusia adalah creature yang berharga, ciptaan yang berharga. Seperti itu. Overview 1 dan 2. Dan apalagi yang kita bisa lihat dari sini? Bahwa hubungan antara Allah dan manusia begitu intim, begitu manis. Manusia dan di Taman Eden ya. Di situ digambarkan bahwa Allah itu dekat gitu. Sering ngobrol sama manusia, bisa berkomunikasi secara langsung. Ini menggambarkan Tuhan itu berhubungan sangat baik. Bahkan pasal 3 ayat 8 digambarkan Tuhan Allah itu berjalan-jalan dan taman itu pada waktu hari sejuk. Wow, ini menggambarkan relasi yang sangat manis antara manusia dan Allah. Ya, nggak seperti kisah penciptaan lain, manusia itu hanya budak daripada dewa-dewi yang kastanya rendah. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat begitu indahnya, itu hanya cuma sebentar, itu 2 pasal. Begitu masuk pasal yang ketiga, itu langsung dengan jelas dan gamblang bagaimana segala sesuatu yang diciptakan sungguh amat baik itu menjadi rusak. Yaitu dosa. Dosa itu bukan ketika si Hawa pingin makan yang nggak dibolehin, bukan sekedar pengen makan yang nggak dibolehin, bukan. Dosa itu digambarkan ketika Adam dan Hawa itu diberikan satu perintah, tapi mereka tidak mau. Itu artinya mereka tidak mau tunduk pada pemerintahan Allah, pada Allah, pada perintah Allah. Jadi kalau bahasa zaman sekarang lo pakai bahasa sadari, kapan gue nurutin lu? Mendingan gue jalan sendiri gitu. Ngapain gitu? Dosa itu artinya memberontak kepada Allah. Seperti itu. Dan itu serius banget. Kenapa? Karena manusia berdosa, rusak semua ya. Tadinya hubungan sama Allah baik, manis, akrab, dekat. Bisa jalan-jalan bareng, ngomong secara langsung. Tadinya manusia pada dirinya itu membawa di pundaknya satu panggilan yang mulia. Yaitu supaya berkuasa atas burung di langit. Itu kan panggilan mulia ya. Panggilan mulia, mengelola alam semesta gitu. Tapi ketika berdosa nggak bisa. Manusia malah mengeksploitasi alam semesta. Manusia yang tadinya mengasihi Allah jadi membenci Allah. Jadi malah menyembah ilah-ilah lain. Kemudian manusia kepada sesamanya, Adam dan Hawa, tadinya manis.
hubungannya. Katanya apa? Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, itu pernyataan cinta yang paling murni tuh. Yang pertama gitu. Bukan gombal ya. Gombal mah berarti nggak bener-beneran. Itu beneran ngomongnya. Itu kasih yang tanpa syarat, kasih yang benar-benar berkomitmen. Tapi kemudian setelah jatuh dalam dosa, si Adam berantem. Adam bilang, nih perempuan ini nih yang dikasih Tuhan nih. KDRT lah mereka berantem mereka. Habis itu ternyata bukan hanya manusia yang dihukum, tetapi juga alam semesta turut dihukum. Ya. Ular turut dihukum, tanah turut terhukum. Maksudnya itu menggambarkan ketika manusia jatuh, karena manusia kan kalau manusia jatuh dalam dosa, yang lainnya juga jatuh gitu. Alam semesta juga turut dihukum. Kemudian jadi ini tuh main message banget gitu ya. 1-3 itu. Allah menciptakan semuanya sungguh amat baik. Manusia begitu berharga, memiliki kesurupan dengan Allah dan punya panggilan yang mulia. Tapi kemudian manusia berdosa. Kenapa Tuhan memberikan perintah gitu ya? Ya karena manusia itu supaya belajar taat, belajar mengasihi Allah. Kalau nggak punya pilihan, manusia bagaimana bisa belajar mengasihi Allah semuanya? Dia nggak bisa milih, ya kan? Kemudian kalau ketika teman-teman masuk pasal 4, itu gambaran dosa luar biasa, teman-teman. Pembunuhan saudara kandung pertama kali loh dicatat di Alkitab. Ya kan? Kemudian masih pasal 4, poligami pertama loh ini. Tadinya kan di awal kan Tuhan ciptain pernikahan tuh indah sekali. Satu laki-laki, satu perempuan. Tapi kemudian ini poligami pertama nih. Ya, pasal 4 ayat yang ke-23. Ya, kemudian itu pembunuhan lagi. Kemudian pasal 5 disisipkan keturunan yang saleh, di mana ada Enos di situ. Kemudian pasal 6 digambarkan lagi betapa kejahatan manusia itu luar biasa parahnya. Parah sekali. Sampai pasal 6 ayat yang ke berapa? 5 dikatakan ayat 6. Jadi 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Maksudnya di sini menyesallah hati Tuhan tuh bukan yang maksudnya Tuhan membuat terus gitu kayak kita nih, kita buat kue jelek, aduh terus kita nyesel, aduh nggak nyangka kuenya bakalan jelek. Bukan seperti itu. Tuhan tuh maha tahu gitu. Dia tahu manusia punya potensi untuk jatuh berdosa. Jadi ketika digambarkan Tuhan menyesal, itulah menggambarkan aja. Karena manusia mau menuliskan, penulis kitab ini kan dia manusia, terbatas kata-kata manusia. Jadi manusia menggunakan gambaran-gambaran emosi manusia, yaitu menyesal. Maksudnya ini di sini menekankan bahwa manusia udah segitu jahatnya gitu, dan itu memilukan hati Allah. Jadi ini gambaran dosa gitu ya. Kemudian yang tadi yang pasal 5 itu kematian diulang-ulang terus tuh. Lalu ia mati. Oke. 6 mulai ada 6-8 adalah kisah tentang air bah. Nah, di sini juga beredar tradisi-tradisi di timur dekat kuno. Langsung nggak bakalan bahas lagi. Nanti mungkin teman-teman bisa tanya ke Lause melalui WA, apa sih tradisi-tradisi tentang air bah, nanti Lause bakalan kasih, karena nanti waktu kita nggak cukup. Tentang air bah juga ada gitu ya, tradisi-tradisi yang beredar. Tapi kemudian apa yang mau diangkat, mau ditekankan, yaitu pasal 9. Pasal 9 itu perjanjian Allah dengan Nuh. Ya kan? Perjanjian Allah dengan Nuh. Perjanjian keselamatan Allah dengan Nuh. Ya, perjanjian Allah keselamatan dengan Nuh. Oke, jadi kalau pasal 4 sampai pasal 8 sampai air bah itu, penghukuman air bah itu terjadi, itu adalah gambaran dari ketika manusia jatuh berdosa, alam semesta juga turut terhukum. Nah, kemudian pasal 9 menjadi sebuah harapan baru, ada perjanjian pelangi. Itu manusia jadi ketika manusia yaitu Nuh itu diselamatkan oleh Allah, maka alam semesta juga diselamatkan oleh Allah, yaitu apa? Hewan-hewan masuk ke bahtera. Tapi apakah berhenti sampai situ? Ternyata tidak. Cerita itu tetap berlangsung, tetap berjalan, yaitu sangkain mulai dari Nuh kan mengasihi Allah gitu ya. Sangkain anak-anaknya bakalan semuanya baik-baik saja, ternyata kemudian ada tidak baik-baik saja gitu. Sampai kisah tentang Menara Babel ya, itu menekankan bahwa manusia tetap ada yang menjauhi Allah. Menara Babel ini adalah kisah tentang bagaimana orang-orang tuh mau
menyamai Allah gitu ya. Jadi menggambarkan manusia itu ya ada dua, yaitu orang yang mencari Allah dan orang yang kedua itu orang yang ingin melawan Allah, ingin menyamai Allah, maksudnya menandingi Allah gitu. Oke, Babel itu sendiri kemudian menjadi ikon di mana manusia itu melawan Allah ya. Ada menara Babel, kemudian ada kerajaan Babel yang menjadi penghukuman bagi Israel ya ketika Israel dibuang ke Babel. Kemudian nanti di Wahyu juga ada kota Babel menjadi lambang daripada manusia yang tetap melawan Allah. Jadi itu ya overview, gambaran singkat, pasal 1, 2 penciptaan, pasal 3 kejatuhan dosa, 4 dan sampai 8 itu ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ciptaan juga jatuh dalam dosa, pasal 9 sampai pasal 10 ketika manusia diselamatkan, alam semesta juga diselamatkan, pasal 11 itu menjadi sebuah cerita yang melanjutkan bahwa manusia itu akan tetap ada yang melawan Allah seperti itu. Jadi latar belakangnya adalah penciptaan, manusia, dosa, dan rencana keselamatan Allah. Ya kan ketika Babel itu menjadi sebuah pesan bahwa tetap manusia tuh gambaran dari manusia ada manusia melawan Allah, tapi Allah juga punya rencana keselamatan itu dari pasal 12 Abraham ya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Oke, apa sih pesan utama dari ini? Pesan utamanya adalah ketika Allah menciptakan, ya Allah itu pencipta, Allah menciptakan sungguh amat baik. Dan kita ini berharga ya. Kan Allah yang inisiatif yang menciptakan kita ya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi ketika jatuh dalam dosa, ketika kita memilih melawan Allah seperti itu, Allah tetap punya rencana keselamatan. Allah tetap punya rencana keselamatan. Pesan utamanya itu, rencana keselamatan Allah. Dan manusia itu, ingat, kalau manusia jatuh berdosa, dihukum, alam semesta juga ikut jatuh terhukum. Ketika manusia diselamatkan, alam semesta juga turut diselamatkan. Dan bagaimana bagian pasal 1-11 ini berbicara tentang Tuhan Yesus? Yaitu ayat yang ke pasal 3 ayat 15 dikatakan di sini. Pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Tuh, keturunan ular itu kelompok manusia yang menentang Allah melawan Allah. Keturunan perempuan ini yaitu nanti Yesus gitu. Keturunan perempuan ini nanti digambar. Gambaran ini utuh sampai ke Wahyu. Perempuan yang mengandung melahirkan itu tuh Yesus. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, artinya bahwa permasalahan dosa itu akan selesai oleh si keturunan perempuan ini yaitu Yesus. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Meremukkan tumitnya maksudnya proses salib itu ya, ada ya kesengsaraan seperti itu. Fungsi teks ini adalah menjelaskan awal mula segala sesuatu. Jadi ini sangat memberikan gambaran eksistensi manusia, eksistensi umat Allah. Jadi umat Allah tahu kenapa dia bisa ada, karena dia diciptakan. Kenapa segala kejahatan, penderitaan, kesedihan terjadi? Karena dosa. Ya. Dan bagaimana Allah itu adalah Allah yang mau menyelamatkan. Ini menjelaskan awal mula segala sesuatu ya. Nanti pola seperti itu tuh akan berkembang terus gitu sampai akhirnya. Nah, kita akan sama-sama membacanya hari per hari. Ingat, Lause dulu dikondisikan baca 4 pasal sehari supaya habis satu Alkitab. Tapi sekarang kita nggak baca 4 pasal sehari, di breakdown segitu rupa sehingga tidak memberatkan, dan itu dikondisikan ya, terus dituliskan di jurnal ya. Kalian juga harus tulis di jurnal berkat apa saat teduh. Itu akan membangun sebuah disiplin rohani membaca Alkitab ya. Makin baca Alkitab, makin kenal Alkitab, makin kenal kepada Tuhan yang dituliskan di Alkitab ini. Semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, kira-kira seperti itu. Tentu kita belum puas karena pembahasannya hanya baru kira-kira setengah jam. Kalau teman-teman lagi membaca saat teduh kemudian penasaran dengan ayat-ayat tertentu, bisa japri, bisa WA Lause kelasnya. Ya. Oke. Mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kali pertama, minggu pertama ini sudah boleh membahas overview, gambar besar, latar belakang, pesan utama, dan bicara apa tentang Kristus, dan juga
fungsi teks di dalam seluruh Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 11 ayat yang 26. Tuhan yang poin pentingnya adalah Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh belajar membaca Alkitab setiap hari ya Tuhan. Dan menuliskan berkatnya dan komitmen kami hari ke hari di dalam jurnal pribadi, baik itu mungkin secara elektronik ataupun di buku ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin membaca Alkitab, semakin mengenal Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mengenal Tuhan dan juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami percaya sedikit demi sedikit Tuhan terus ubah kami, sehingga kami pada akhirnya boleh mengerti tentang Tuhan dan mengerti tentang diri kami, dan kami boleh semakin berbuah ya Tuhan, sehingga Tuhan yang disenangkan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Baca Alkitab sampai selesai ya tahun ini sama-sama ya, sampai Malaki ya. Ya Tuhan memberkati.